Hai guys, kembali lagi di Texuma dan kali ini saya mau bahas Samsung Galaxy S9, mantan flagship dari Samsung, apakah masih layak dimiliki dan kira-kira gimana performanya maupun kelebihan dan kekurangan di 2020 atau untuk 2021 ya, karena saya usahakan buat review ini masih relevan sampai tahun depan. So, kalau kalian berminat silahkan simak video ini sampai habis dan kalau berminat untuk beli, link pembelian di marketplace bisa kalian cek di deskripsi. Pertama saya coba bahas dulu untuk satu hal yang barangkali potensial jadi deal breaker, yaitu baterai. Saya cobain pakai sebagai daily driver selama beberapa hari, dan hasilnya S9 hanya dapat SOT sekitar 4 jam pada resolusi Quad HD+, dan bertambah sedikit untuk resolusi Full HD+. Untuk nonton YouTube 1 jam di resolusi Full HD udah berkurang sekitar 20%, dan saya cobain gaming yang agak berat seperti PUBG di Smooth Extreme, berkurang sekitar 35% dalam 1 jam. Tapi perlu diingat juga, S9 yang saya cobain ini bukan kondisi baru dan udah dipakai beberapa bulan. Jadi besar kemungkinan kekuatan baterainya udah berkurang entah sekian persen. Tapi ini juga bisa jadi gambaran tambahan ya, kalau kalian lagi ngincer secondnya Samsung S9. Tapi walaupun kalian termasuk pemakai yang ringan dan kondisi baterai masih 100%, dengan kapasitas yang 3000 mAh, apalagi di resolusi Quad HD, saya nggak yakin baterainya bertahan sampai akhir hari. Ya kecuali kalau smartphone-nya cuman kalian geletakin aja. So, power bank bagi saya mungkin wajib ada, terutama buat pemakaian yang lebih sering di luar rumah. Untuk waktu charging sendiri, dengan charger bawaan 15 watt dilengkapi dengan adaptive fast charging, S9 bisa ngisi 0-100% dalam 1 jam 40 menit. Untuk ketahanan baterai di 2020 ini kerasa kurang, dan waktu charging juga udah standar. Jadi tahun 2020 karena smartphone mid-range, udah banyak yang bisa ngisi full di bawah 1,5 jam. So, sampai sini apakah berarti S9 udah nggak layak lagi di 2020? Tapi jangan dulu close video ini ya. Next kita bahas beberapa aspek yang mungkin bisa buat S9 ini masih jadi opsi menarik. Kemudian selain baterai, rasanya pertanyaan yang bakal banyak ditanyakan adalah soal sistem update. Samsung S9 ini udah aman, udah dapat update ke Android 10 dan One UI 2.0. Tapi saya belum tahu pasti ya apakah dapat update juga ke One UI 2.1. Fitur-fitur baru pada One UI 2 antara lain fitur screen recorder yang akhirnya jadi aplikasi bawaan Samsung, dan ada juga fitur focus mode untuk menonaktifkan semua aplikasi kecuali aplikasi yang penting saat kita ingin fokus dan kita nggak ingin terdistraksi oleh aplikasi di smartphone kita. Selain itu, perubahan-perubahan di One UI 2 kebanyakan dari sisi tampilan dan beberapa yang noticeable antara lain tampilan grafis pada device care atau tampilan slider volume yang style enlarge sehingga lebih mudah saat digeser. Bicara soal feel flagship, S9 termasuk compact dengan display 5,8 inch, build quality solid as usual dengan Corning Gorilla Glass 5 depan belakang, plus aluminium frame. Dan kalau dibandingin dengan smartphone yang baru-baru rilis, S9 bakal kerasa tipis saat digenggam. Dengan ukuran compact ini, S9 mudah digunakan dengan satu tangan ya, dan semua menunya dapat dijangkau dengan mudah. Banyak juga yang pernah bertanya ke saya via kolom komentar, smartphone apa yang punya body compact? Ya, S9 ini adalah salah satu jawabannya. Kalian juga bisa lihat perbandingan ukuran sekilas S9 dengan salah satu smartphone Samsung paling jumbo saat ini, yaitu Samsung A80. Pada bodi, saya menemui kekurangan minor di peletakan tombol, di mana saya lebih menyukai jika tombol volume dan power sama-sama ada di sisi kanan, jadi memudahkan untuk penggunaan di tangan kanan. Untuk S9 ini, posisi tombol volume agak ke atas karena ada dedicated Bixby button. Ini buat saya agak kurang nyaman, tapi rasanya akan terbiasa ya dalam beberapa hari. Yang jelas, saya agak sering salah tekan tombol Bixby kalau mau menurunkan volume. Positifnya, untuk fingerprint scanner kembali ke tengah ya. Kalau sebelumnya pada S8 itu kan agak ke pinggir, sehingga sekarang pada S9 itu lebih mudah untuk diraih. Untuk aspek desain sendiri belum kerasa jadul di 2020, terutama di bagian depan dengan bezel yang simetris atas bawah, bakal cocok buat kalian yang nggak suka notch atau punch hole. Untuk fitur-fitur lain saya rasa nggak beda-beda jauh dengan S8 ya, yaitu ada NFC, IP68, support wireless charging, dan iris scanner. Dan selain body compact, untuk display S9 masih masuk kategori terbaik bahkan untuk standar 2020. Punya display Super AMOLED 5,8 inch, resolusi maksimum QHD+, kerapatan pixel maksimumnya mencapai 570 ppi, dan punya warna vibrant yang versi saya malah terlihat lebih bagus daripada Samsung Note 10 Plus. Di bawah matahari juga nggak ada masalah dan masih bisa dibaca dengan cukup baik. Ada juga opsi pengaturan resolusi yang adalah fitur eksklusif flagshipnya Samsung. Jadi kita bisa naikkan resolusi sampai maksimum QHD dan bisa turunkan sampai di HD+.
Jadi untuk penghematan baterai, kita bisa turunkan resolusinya sampai ke HD+, dan hal ini hanya berpengaruh sedikit ke ketajaman gambar dan teks. Dan nggak masalah juga kalau emang butuhnya ketahanan baterai yang lebih panjang. Layar tipe Edge ini juga masih salah satu hal terbaik dari S9, dan layar Edge ini juga jadi salah satu alasan saya akhirnya pilih Mi Note 10 sebagai daily driver. Untuk fitur lainnya, fitur stereo speaker dari S9 punya kualitas khas flagship, dan saat coba bandingin dengan HP lain yaitu Zenfone 5 yang juga punya dual speaker, S9 unggul di kualitas speaker tambahan. Volumenya lebih keras, treble-nya lebih jernih walaupun bass-nya buat saya kurang bulat. Untuk volume speakernya sendiri saya rasa udah cukup-cukup aja dan bukan jadi kekurangan. Berikutnya soal performa, S9 juga masih kencang di 2020 dengan chipset Exynos 9810, RAM-nya 4GB, dan internalnya 64GB. Untuk multitasking masih lumayan lancar dengan RAM 4GB, walaupun rasanya cukup kebatas juga, jadi kita nggak bisa lock apps sebanyak-banyak di background. Untuk gaming seperti PUBG Mobile, sanggup mainin di HDR Ultra dan Smooth Extreme dengan lancar. Tapi ya agak kurang rekomen aja kalau device ini dipakai gaming lama-lama. Untuk ketahanan gaming yang saya tes ini, seperti PUBG Mobile bertahan di kisaran 3 jam. Oke, dan lanjut ke satu hal lagi yang belum kita bahas, yaitu sisi kamera. S9 punya single kamera belakang 12 MP dan single kamera depan 8 MP. Walaupun hanya satu kamera utama, tapi kameranya ini cukup powerful karena punya fitur dual aperture, dan untuk sisi perekaman video, pilihan resolusinya sangat lengkap, seperti Full HD 60fps, QHD, sampai UHD 60fps. Oke, dan berikut ini adalah beberapa hasil kamera dari Samsung S9 di berbagai kondisi. Untuk hasil daylight dan cahaya cukup, hasilnya masih oke ya di 2020, tapi agak kurang saat low light dan noise-nya masih lumayan kentara. Fitur night mode-nya juga standar aja dan nggak lebih baik dari smartphone mid-range keluaran terbaru. Oke, so ini sekilas perekaman video kamera depan ya untuk Samsung S9 atau S9 di 2020. Oke, untuk kualitasnya sendiri masih fine sih menurut saya ya, untuk di tahun 2020. Oke, coba kita cek aja stabilisasinya dengan kita jalan lurus seperti biasa ya. Komen aja di bawah. Oke, next untuk perekaman video kamera belakang, saya nanti coba tes dalam dua format ya. Yang pertama ini adalah resolusi Full HD atau 1080p di 30fps, dan nanti saya coba di resolusi tertingginya ya, yaitu 4K di 60fps. Oke, dan ini perekaman di 4K 60fps. Di sini kita bisa cek bareng-bareng ya untuk kualitas stabilization. Kemudian gimana penangkapan audio dari kamera belakang Samsung S9. Oke, so gimana menurut kalian?
Oke, so kita sampai pada kesimpulan, apakah S9 ini masih worth it buat dimiliki di 2020 dan kedepannya? Di harganya yang saya cek di marketplace, itu ada di kisaran 6-7 jutaan. Di harga sekian, Samsung S9 sebetulnya masih jadi mantan flagship yang solid di 2020, dengan body compact, fitur lengkap khas flagship, dual stereo speaker, udah update juga ke Android 10, dan performa yang masih terbilang kencang di 2020. Tapi faktor baterai bakal jadi deal breaker yang buat saya kurang rekomen HP ini untuk 2020 dan kedepannya. Kalau kalian nyarinya flagship Samsung, saya malah lebih rekomen Samsung Note 8 atau Samsung S9 Plus yang keduanya punya ketahanan baterai yang lebih baik. Atau mungkin kalau mau brand lain, ada juga Oppo Reno 10 Time Zoom yang juga bisa kalian dapetin di bawah 7 juta. Tapi kalau perhitungan faktor di luar baterai, atau kalian pengguna yang nggak masalahin ngecas HP 2 kali dalam sehari, faktor-faktor di atas akan buat Samsung S9 masih jadi pilihan yang solid saat ini, paling nggak sampai tahun 2021. Oke, sekian ya untuk review S9 kali ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau pendapat lain, silahkan masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe juga biar nggak ketinggalan pembahasan mantan flagship seperti ini ke depannya. Dengan akhir kata, thanks for watching and see you next time.